Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman ala rasulillah, amma ba'd. Semoga Ramadan kita penuh berkah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Seringkali kita melihat di jalan-jalan masih banyak orang yang tidak berpuasa. Seringkali pula kita melihat di jalan-jalan, kita melihat warung makan masih tetap melayani pada bulan puasa. Tentunya bagaimana tips kita sebagai orang yang beriman masih melihat orang yang tidak berpuasa? Setidaknya ada 3 tips yang perlu kita pahami dan perlu kita laksanakan ketika kita masih melihat orang-orang di luar diri kita masih belum melaksanakan puasa. Di samping itu, di agama kita sendiri, orang yang beriman tentunya masih juga diperbolehkan mendapatkan kemudahan, keringanan untuk tidak melaksanakan puasa, seperti orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, orang yang musafir, seorang perempuan yang sedang haid, atau anak yang belum balik dan sebagainya. Di luar itu, setidaknya ada 3 tips yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, adanya perbedaan di antara kita, di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perbedaan adalah sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di dunia ini tentunya berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dari ayat ini, dari surat ini dapat kita pahami bahwa kita memang diciptakan untuk berbeda. Kita memang diciptakan untuk tidak sama. Kita memang diciptakan memang untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Karena kita memang berbeda. Namun demikian, hanya satu-satunya yang mendapat kemuliaan dari Allah. Siapakah itu? Inna akramakum 'indallahi atqakum, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa. Tips yang kedua adalah kita senantiasa berhusnudzon, menanamkan prasangka baik. Banyak keragaman, adanya heterogenitas di antara kita, tentunya konsekuensinya tidak semua orang melakukan berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhan dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita berprasangka baik, tentunya kita bisa memahami, oh, orang itu tidak berpuasa kemungkinan sedang haid. Oh, orang itu sedang tidak berpuasa, bisa jadi orang itu adalah musafir. Oh, orang itu tidak berpuasa, memang orang itu adalah orang yang sudah uzur, tidak berpuasa. Jadi berprasangkalah dengan baik, jangan berprasangka buruk. Tentu di akhir ayat ini juga ditekankan kembali, wattaqullah, wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Kembali yang menjadi orientasi utama adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebut sebelumnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus bersama-sama saling menyadari bahwa pluralitas keimanan di tengah-tengah kita, di antara kita juga banyak yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda agama, berbeda keyakinan, bahkan yang satu iman pun dengan kita bisa jadi imannya sedang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tughihun nasa hatta yakunu mu'minin. Artinya adalah, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya akan beriman. Apakah engkau ya Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang yang mukmin? Dari ayat ini jelas ditegaskan bahwa keragaman akidah umat manusia sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Yuna Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penghulu para nabi, juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nasib keimanan seseorang. Bahkan paman tercintanya beliau yang selalu membela beliau, siapa namanya, Abu Thalib, dalam sebuah salah satu pendapat tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat hingga akhir wafatnya. Artinya apa? Kita tidak perlu berburuk sangka. Kita harus menyadari bahwa iman itu hanya ada menjadi milik kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu memahami bahwa satu, perbedaan itu adalah fitrah. Yang kedua, kita harus menanamkan prasangka baik. Dan yang ketiga, heterogenitas keimanan atau pluralitas keimanan. Semoga puasa kita diterima oleh hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.